Orang bisa jadi raja, tapi raja tidak banyak di dunia ini. Yang bisa jadi raja hanya satu orang, satu negara. Kalau rajanya banyak, siapa rakyatnya? Orang bisa sehat, tapi sehat itu tidak lama di dunia ini. Orang bisa muda, tapi awet muda itu tidak lama di dunia ini. Orang bisa senang, tapi senang juga tidak lama di dunia ini. Darun mata ma'at hakat min yaumiha abkat ghadan ihsan laha min dari. Dunia itu hari ini bikin tersenyum, besok bikin menangis. Di dunia ini hari ini perkumpulan, pasti besoknya perpisahan. Hadirin yang mulia, maka satu-satunya solusi bagi kita para manusia yang punya segunung cita-cita yang kita sudah sebutkan tadi semua, hanya satu saja, yaitu dalam iman dan amal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dengan iman dan amal, orang akan kaya selama-lamanya ketika di surga. Dengan iman dan amal, orang akan jadi raja di surga. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ketika orang itu ada iman, maka akan jadi raja di surga. Yang rakyatnya tinggal minta sendiri, mau dimintain rakyat seberapa banyaknya. Yang rakyatnya nggak pernah demo, nggak pernah berontak, nggak pernah protes, nggak pernah ngantuk, apalagi main HP waktu bayan. Nah, rakyat nggak ada yang main HP ketika bayan. Orang itu kalau main HP ketika bayan nggak dapat manfaat, cuman habis kuota saja. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia orang itu juga di akhirat, kalau orang itu dengan iman dan amal, umurnya akan tidak tambah. Abna'u talatan wa salasin. Umurnya rata 33 tahun. Jadi di surga itu umurnya sama 33 tahun. Jadi umur terbaiknya manusia itu 33 tahun. Itu puncak ketampanan, puncak kecantikan, puncak kesempurnaan 33 tahun. Maka kok belum 33 tahun kok sudah tua? Nah ini nggak normalnya. Karena ahli surga itu dicarikan umur yang tersembunyi. Abna'u talatan wa salasin, umur 33 tahun. Wajahnya begitu tampan seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Suaranya begitu indah seperti Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Hatinya begitu bersih seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya akan didapatkan dengan iman dan amal. Selain dengan iman dan amal, maka cita-cita manusia itu tidak akan pernah tercapai. Karena orang itu pun kalaupun kaya di dunia pasti pengen lebih kaya lagi. Lau kana li bani Adam wadiyani min dhahab latamanna an yakuna lahu thalis. Kalau anak Adam ini punya 2 gunung dari emas, pasti akan pengen punya gunung yang ketiga. Punya 2 lembah dari emas, pengen punya lembah yang ketiga. Kita kadang-kadang tertipu. Kalau sudah punya motor 1 atau mobil 1, nanti sudah cukup, saya nggak pengen beli lagi. Apakah kita lupa pabrik Toyota di Jepang sana produksi ratusan juta mobil tiap tahun, nggak pernah pengen berhenti jual mobil. Nggak cukup, nggak pernah. Laba saya sudah kebanyakan, hari ini Toyota tutup, kebanyakan laba. Ada apa tidak? Nggak ada. Jadi kalau nanti sudah punya mobil banyak, pengennya jualan mobil. Kalau sudah bisa jualan mobil, pengennya produksi mobil.
Begitulah manusia itu. Jadi jangan ngira dengan dapat satu terus selesai. Kalaupun gaya pasti pengen nambah lagi, akan puas. Kalaupun jadi raja nggak akan lama, 10 tahun maksimal. Kalau jadi raja di Indonesia 10 tahun maksimal. Kalaupun raja di tempat-tempat yang nggak ada pemilunya, mati sudah ganti lagi. Maka ada seorang raja dinasihati sama seorang ulama. Laudama liwairika lama wasala ilaika. Kerajaan itu seandainya kekal untuk orang lain, kerajaan itu nggak akan pernah sampai ke kamu. Kamu bisa jadi raja itu kenapa? Karena orang lain jadi raja terus mati, rajanya kamu. Kamu bisa jadi raja itu karena orang lain dan mati. Jadi ketika suatu saat kamu akan mati ganti orang lain. Maka ada seorang ulama diajak ke kerajaan. Maka ulamanya tanya, Tuan Raja, ini hotelnya ini dibangun tahun berapa Tuan? Bu, ini bukan hotel, ini istana. Hotel bagaimana? Maka ulamanya bilang, loh apa Tuan bedanya istana sama hotel itu? Loh beda Tuan, ini bagaimana? Kalau istana itu selamanya, kalau hotel itu gantian. Oh begitu. Nah dulu yang tinggal di istana ini siapa Tuan? Oh, ayah saya. Nanti kalau mati ganti siapa? Anak saya. Loh kok gantian? Di hotel berarti. Masya Allah. Begitu. Kalau menjadi raja nggak akan lama. Kalaupun muda nggak akan lama. Kalaupun sehat nggak akan lama. Kalaupun gembira nggak akan lama. Coba kita lihat sehari ini. Pasti ada saja perkara yang bikin kita susah. Makanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat garis panjang. Anggap saja ini garisnya panjang ini seperti garis yang bikin Nabi panjang. Nah, di garis yang panjang itu beliau membuat garis kecil-kecil, pendek-pendek, pendek, kecil-kecil. Terus setelah garis kecil-kecil ada garis yang panjang. Di sini lebar. Ini ada garis kecil. Nah ini ada garis panjang. Maka beliau tanya kepada para sahabat, kalian tahu nggak apa ini garis panjang, garis kecil-kecil, dan garis yang memutus? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan utusannya lebih tahu, kata para sahabat. Maka beliau mengatakan garis yang hitam nih, ini adalah manusia. Garis yang hitam panjang ini manusia. Garis yang kecil-kecil yang selalu ada 1, 2, 3, 4, 5 terus kayak di penggaris itu Pak. Itu adalah masalah-masalah yang akan dia hadapi. Selesai satu, depannya ada lagi. Selesai satu, depannya ada lagi. Selesai satu, depannya ada lagi. Saudara. Nah, garis yang panjang ini di sana, ini adalah ajal dia. Nah, sisanya apa? Sisa adalah angan-angan dia. Jadi angan-angan manusia ini selalu melebihi ajal. Ini pikirannya itu ke sana gitu, ternyata habis itu udah mati. Jadi mamanya ini garis panjang ini, Zaura ini adalah ajalnya. Nah, angan-angannya di sana. Kita aja lebih panjang daripada angan-angan. Makanya kita lihat tidak ada beritanya orang mati yang sudah selesai semua, nggak ada. Waduh, padahal besok itu baru mau nikah. Besok itu cucunya baru mau lahir. Besok itu baru mau mantu. Besok mau naik pangkat. Besok mau peresmian kamar. Besok mau ini. Masih ada besok terus. Gak ada. Itu orang mati nggak bisa ngapain. Gak ada. Walaupun ada itu karena sudah koma berapa tahun gitu. Baru dia nggak ngapa-ngapain. Jadi itulah manusia. Jadi masalah itu akan ada terus. Maka kalau menunggu masalah selesai untuk amal, maka sampai mati kita tidak akan pernah amal.
Ya. Kalau contoh gampangnya gini, Pak. Zaman muda, ini contoh gampangnya itu yang biar digambarkan tuh gampang. Waktu muda ditaskil, ayo keluar, saya masih muda, waktunya main dulu, nikah akhirnya. Ayo keluar, saya pengantin baru. Tidak agak lama, istrinya hamil. Agak lama lagi, anaknya masih kecil. Agak lama lagi, adiknya. Sudah gak ada adiknya, antar sekolah. Udah gede lagi, persiapan mantu. Gede lagi, ngomong cucu. Jadi ini contohnya itu udah begitu. Jadi orang itu kalau nunggu selesai masalah baru amal, maka dia tidak akan pernah beramal. Kalau petani ini, ayo Pak keluar. Nah ini lagi musim tanam ini. Setelah musim tanam, nah ini lagi menyiangi rumput. Waktunya ngerabuk. Ini nunggu panen. Habis panen, tanam lagi. Ya terus, akhirnya tidak pernah aman. Ini bukan hanya masalah keluar, masalah pikir, masalah mencari ilmu, masalah bayar zakat. Pokoknya kalau diikuti nafsu kita untuk mengurus dunia ini, maka nanti kita tidak akan pernah aman. Nah, dunia ini tempatnya masalah. Maka dulu Yai mengatakan, dunia ini diurus ahli dunia saja nggak pernah rampung, apalagi diurus kita. Setiap presiden naik, bilangnya kita perbaiki. Nah kemarin kamu juga kok perbaiki juga, lah kamu rusak apa bagaimana? Setiap ada produk baru meluncur, ini perbaikan. HP terbaru, fitur terbaru, sudah terbaru, ornamen terbaru, ornamen terbaru lagi. Kalau perlu ada kemasan baru. Kalau di sebagian makanan kemasan baru, itu harus jadi habisnya. Maka kalau kita ini amal nunggu urusan dunia itu selesai, maka nggak akan pernah selesai. Yang selesai adalah umur kita. Kayak orang ngurusi HP itu Pak. Ngurusi HP tidak selesai. Mau bayar, ntar ya, dia ada lagi masuk. Jawab lagi, semua dijawab. Sampai nggak lupa dia sedang duduk di majelis bayar. La ilaha illallah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-citanya manusia semua ada. Biar bisa kaya, awet muda, hidup tanpa masalah, menjadi raja yang selamanya, selalu sehat. Itu hanya didapatkan di surga. Dan surga hanya didapatkan dengan iman dan amal. Kuncinya adalah iman. Miftahul jannah la ilaha illallah. Tapi harus ingat, kunci itu ada geriginya. Kalau geriginya lengkap, kuncinya pintu itu dibuka langsung. Kalau geriginya itu banyak yang ompong, maka nanti nyala-nyala ya motornya. Karena geriginya ompong. Itu gambaran mudahnya begitu. Orang itu amalnya lengkap, maka masuk surga itu langsung buka gitu aja. Yang amannya itu bolong sana, bolong sini, sholat, kadang kodok, kadang lupa ngodok karena kebanyakan. Nah itu nanti kalau mau masuk surga, hati bawa iman itu nanti lama, nyangkut sana, nyangkut sini. Seperti dalam hadis riwayat Qurtubi dikatakan ada orang itu di jembatan Sirat. Ya ini jalan tuh begitu pelan sekali. Bukan hanya pelan, kadang-kadang tuh jalannya pakai perut, merangkak pakai perut. Maka dia protes kepada Allah. Ya Allah, limada batok tadi? Ya Allah, kenapa engkau ini membuat aku lambat begini? Yang lain tuh secepat kilat, seperti angin yang bertiup kencang, seperti penunggang kuda yang cepat. Lah kok saya kok begini? Lama sekali saya ini jalannya. Maka Allah berfirman, ma batta'tu bika walakin batta'a bika amaluka.
Bukan aku yang melambatkan kamu, amalan kamu itu yang melambatkan kamu. Kalau bahasa mudahnya ini, nggak ada bensinnya, nggak bisa digas. Ini motor nggak ada bensinnya, gimana mau dijual bagaimana? Di situ aja, mau kemana? Nggak ada bensinnya. Nah ini orang untuk melintasi sirat itu bensinnya sholat, puasa, zakat. Nah, bensinnya nggak ada ya, pelan gitu. Kalau bensin motor bisa dibeli, kalau sudah di atas di akhirat sana harus mau nyari bensin di mana? Maka hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali yang paling penting untuk kita perbaiki adalah iman kita. Mal iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hadis riwayat Muslim disebutkan, apa itu iman? Iman itu iman kepada Allah, kepada utusannya Allah, malaikatnya Allah, kitabullah, hari akhir, dan iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, iman itu bukan semangat-semangatan. Iman itu bukan hanya semangat-semangatan, tetapi harus keyakinan yang benar. Bukan hanya semangat. Iman itu bukan hanya semangat-semangat, keyakinan yang benar kepada Allah. Allah yang menciptakan semua, Allah yang mengatur semua, Allah yang menggerakkan semua, Allah yang memiliki semua, Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah yang di langit dan di bumi. Kalau ini menancap betul dalam hati, maka ngamalkan agama itu ringan. Tidak perlu banyak dalil. Dunia milik Allah, akhirat milik Allah. Saya akan selamat kalau taat kepada Allah. Tapi kalau orang itu nggak paham masalah ini, banyak alasan. Saya itu sebenarnya pengen amal, nggak ada temannya. Cuman ini banyak pekerjaan, cuman masyarakat, cuman. Oh imanmu cuma segitu. Nah imanmu cuma segitu. Jadi lillahi ma bis samawati wa ma fil ardh. Dunia, bumi, langit dari Allah. Nggak pernah bumi dan langit itu dikasihkan pada manusia, itu nggak pernah. Dikasihkan pada malaikat juga nggak pernah. Bumi, langit dari Allah. Maka kita ini tidak mungkin bisa selamat di bumi dan di langit tanpa taat kepada Allah. Iman kepada Allah, merasakan yang maha agung adalah Allah, yang maha suci adalah Allah. Sehingga namanya Allah itu maha suci, termasuk suci dari semua bayangan-bayangan kita. Suci dari semua apa yang dibayangkan. Maka para ulama mengatakan ma khatara bi balika wallahu bi khilafihi. Kalau kita itu membayangkan apa gitu tentang Allah, ketahuilah Allah tidak seperti itu. Nah, Allah itu maha agung dari bisa dipikirkan oleh manusia. Jadi pikiran kita itu nggak cocok kalau untuk memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh. Allah itu tidak terbatas. Sedangkan otak kita serba terbatas. Perkara yang tidak terbatas tidak mungkin bisa dipahami dengan yang terbatas. Makanya memahami Allah itu bagaimana? Ya, Allah maha kuasa, Allah maha pencipta, Allah memberi rezeki, maha melihat, maha mendengar, maha kuasa, semua itu seperti Allah. Di hakikatnya Allah nggak akan bisa diketahui. Maka kami bayangkan Allah di atas, Allah duduk, berdiri, jalan-jalan, nggak boleh. Jadi kalau mikirkan begitu, perasaannya nyembah Allah, ternyata nyembah gambar. Nah, nyembah gambar. Tuhan itu tidak bisa digambarkan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Iman kepada Allah menimbulkan taat total kepada Allah. Iman kepada junjungan kita yang termulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya menjadikan kita ini merasa hidup ini punya pimpinan. Hidup ini punya idola. Hidup ini punya sesuatu yang akan diikuti. Ketika umat ini sudah lupa
atau tidak tahu bahwa mereka ini punya pimpinan yang harus ditiru. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang terjadi apa? Akhirnya umat itu bingung dengan tren barat, bingung dengan tren timur, bingung dengan tren Korea, bingung dengan tren Belanda. Nah, kalau lagi musim ini ikut semua, musim gelang semua, musim spinner semua, musim lato-lato semua. Nah, nanti musim Pokemon semua, musim ML semua. Yang tua-tua musim Shopee semua. Tapi kalau orang itu yakin dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya apa? Akhirnya tidak tergonjang-ganjing dengan semua. Hidupnya sudah ada panutan, hidupnya sudah ada yang diikuti, sehingga apapun yang terjadi tetap Nabi jalan hidup saya. Mengikuti Nabi adalah jalan hidup saya. Salah semua negeri. Tapi harus diingat lagi bahwa Nabi itu sudah wafat 1400 tahun yang lalu, 434 tahun yang lalu, 34 tahun yang lalu. Sehingga kita ini belum pernah ketemu beliau, sudah lama. Nah, maka untuk memahami Nabi tidak bisa kita langsung, harus melewati orang yang ketemu Nabi, yaitu para sahabat. Kita pernah ketemu sahabat? Tidak pernah kita ketemu sahabat. Maka untuk memahami sahabat harus mengikuti orang yang ketemu sahabat, yaitu para tabi'in. Kita pernah nggak ketemu tabi'in? Tidak pernah ketemu tabi'in. Maka sudah ada orang yang mendata pemahamannya tabi'in kepada sahabat, pemahamannya sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu a'immah madzhabul arba'ah, al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, al-Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu. Ini orang yang mendata pemahamannya tabi'in kepada sahabat, pemahamannya sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lengkap datanya, nggak terlewat. Hadisnya terdata semua, kata-katanya terdata semua, ahkam-ahkamnya terdata semua. Mereka lah yang menyimpulkan mereka itu. Bahkan kalau mau ngomong agak dalam dikit, kalau kita ini orang pesantren itu, tingkatannya bahkan kita untuk memahami Imam Syafi'i langsung nggak boleh, harus lewat orang yang bawahnya. Memahami yang bawahnya nggak boleh langsung, harus lewat yang begitu. Karena kita nggak pernah ketemu. Nah, maka jangan sampai kita ini orang yang nggak pernah ketemu Nabi tiba-tiba ikut Allah dan Rasulnya. Loh, lihat mana itu? Nanti Allahnya gambar. La ilaha illallah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi hadiah kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pimpinan yang sempurna. Sempurna zahirnya, sempurna batinnya, sempurna kata-katanya, sempurna fisiknya, sempurna akhlaknya, sempurna tanggung jawabnya. Kalau orang di dunia ini nggak menjadi pimpinan, maka kebanyakan sering tidak bertanggung jawab di dunia ini. Saya kalau jadi nanti begini. Ternyata kalau sudah jadi, nggak ada apa-apanya. Di dunia mereka sudah ingkar janji. Bagaimana mereka bisa kita pertanggungjawabkan perjanjiannya di akhirat? Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah membuat perjanjian. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada aku pasti masuk surga. Dan beliau kawal umatnya. Di mizan dikawal, di sirat dikawal, di padang mahsyar dikawal, di tanda kausa dikawal. Beliau tidak bisa tenang sebelum umatnya semuanya masuk surga. Jadi sudah fisiknya sempurna, tampannya sempurna, akhlaknya sempurna, tanggung jawabnya sempurna. Sudah ada nabi yang sempurna, kok tertarik yang lain? Jadi agak ini ada mobil yang begitu indah, Rolls Royce Phantom, di sampingnya ada ledok. Terus kita bilang, saya kak ledok aja. Kira-kira bagaimana?
Masya Allah, padahal ledok itu dibanding Rolls Royce masih ada kelebihannya lah, apa gitu kalau dicari masih ada. Nah, Nabi dengan yang lain kalau dibandingkan nggak bisa dibandingkan. Sudah ada Nabi kok pilihkan yang lain. Nah, ini berarti fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan matanya tidak bisa melihat, hatinya terbutakan oleh maksiat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.